Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa hari ini untuk menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul Ingatlah Kasih Setia Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, tentu kita mempunyai apa yang disebut sejarah. Kita mempunyai masa lalu. Bila kita ingat perjalanan hidup kita sekian lama, baik dalam usia kita maupun dalam pelayanan kita dan pengiringan kita kepada Tuhan, ada banyak hal yang harus kita selalu ingat. Ketika kita ada sampai hari ini, kita akan membuat kesimpulan bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik. Kita telah melewati lembah-lembah kekelaman. Kita telah melewati musim-musim kehidupan. Kita telah mengalami jatuh bangun. Kita telah mengalami banyak hal bersama-sama Tuhan. Dan itulah yang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita hikmat, memberikan kepada kita kebijaksanaan, agar kita semakin baik, semakin menyenangkan Tuhan, semakin memuliakan Tuhan, dan semakin diberkati Tuhan. Lalu kemudian kita semakin jadi berkat. Itulah arti hidup kita. Hidup kita akan menjadi semakin berarti semakin kita menikmati rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Namun hari ini mari kita belajar bahwa mengingat peristiwa-peristiwa perjalanan-perjalanan hidup kita itu sangat penting agar kita tidak takabur, agar kita tidak tinggi hati, agar kita tetap setia, agar kita semakin bijak, agar kita semakin melekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu judul firman Tuhan hari ini berkata, ingatlah perjalanan hidupmu bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan bukanlah sebuah perjalanan tanpa persoalan. Tapi seringkali orang berkata, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tidak selamanya Tuhan melepaskan kita dari persoalan-persoalan, tapi Tuhan memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan, kekuatan-kekuatan, hikmat bijaksana, dapat melewati setiap persoalan dan bisa berkata, Tuhan itu baik. Musa kepada umat Tuhan mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Setelah melewati perjalanan yang panjang selama 40 tahun dalam perjalanan hukuman karena tidak percaya, karena memberontak, karena melawan Tuhan, mereka dihukum untuk berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Dan generasi yang baru yang muncul dalam perjalanan, dan orang-orang yang berusia di bawah 30 tahun, waktu mereka memberontak kepada Tuhan, orang tua mereka memberontak kepada Tuhan, firman Tuhan datang kepada mereka lewat Musa. Saudara bisa membaca dalam Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20. Saya akan membaca dalam ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Seluruh perjalanan hidup kita, sekalipun sepertinya Tuhan biarkan, sepertinya Tuhan menghukum mereka dengan sedemikian rupa, tapi ingat, selama perjalanan mereka, Allah tidak tinggalkan. Allah tidak pernah biarkan mereka. Ada maksud-maksud Tuhan di balik penghukuman-penghukuman. Ada maksud-maksud indah Tuhan. Ada rancangan-rancangan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi mereka. Itu bukan karena Tuhan membenci mereka habis-habisan. Tuhan tahu mereka adalah
manusia. Tuhan juga tahu mereka adalah bangsa yang dikasihi. Mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tidak selamanya Tuhan membiarkan mereka melewati proses-proses kehidupan seperti ini. Tuhan mengingatkan kepada mereka, ingat seluruh perjalananmu. Artinya, pelajari kenapa orang tuamu mengalami hal-hal tersebut. Kenapa mereka yang sudah ada di pintu masuk tanah perjanjian di Kades Barnea, mereka harus disuruh putar balik dan dibiarkan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Bapak Ibu Saudara, seringkali ada banyak orang Kristen yang tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun mereka telah melihat mujizat-mujizat dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Mereka telah mengalami banyak pertolongan Tuhan, banyak kehadiran Tuhan, banyak penyediaan Tuhan, banyak pemeliharaan Tuhan. Tapi namanya manusia seringkali lupa, seringkali gagal menghargai anugerah Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan harus mengizinkan mereka, membiarkan mereka memasuki kehidupan padang gurun. Saya berdoa dan berharap bahwa kekasih Tuhan tidak dibawa Tuhan melewati padang gurun kehidupan, mengalami keadaan jatuh bangun dan kemudian binasa di padang gurun. Tuhan tidak pernah merancang itu, tapi mereka lah yang memilih. Mereka yang memilih untuk pulang ke Mesir. Mereka yang memilih memberontak kepada otoritas mereka. Dan itu berarti memberontak kepada kedaulatan Tuhan, memberontak kepada kehendak Allah, kepemimpinan Allah, dan tidak menghargai penyediaan, pemeliharaan, dan tuntunan Allah sepanjang perjalanan hidup mereka. Mereka selalu berpikir bahwa Tuhan tidak tahu apa-apa, dan bahwa Tuhan itu tidak bertanggung jawab, dan Tuhan itu tidak mampu membawa mereka ke tanah yang dijanjikan. Mereka selalu berpikir bahwa apa yang mereka pikirkan itu jauh lebih baik daripada apa yang dipikirkan Tuhan. Ketika menghadapi dalam tanda kutip bangsa enak, mereka mulai gemetar. Di mana mereka punya hati dan pikiran, sehingga mereka berpikir bahwa lawan mereka, persoalan mereka jauh lebih besar daripada Tuhan yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang Israel ini dilepaskan dari Mesir ketika Allah membelah laut Kulsum itu, dan kemudian mereka berjalan di tanah yang kering, dan mereka melihat bagaimana tentara Mesir itu tenggelam dan mereka lolos sampai di seberang. Bagaimana Tuhan menyediakan air di padang gurun bagi mereka, dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lain. Tapi mereka melupakan itu semua hanya karena ketakutan, karena pikiran mereka, nafsu serakah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah firman Tuhan juga kepada saudara dan saya di zaman ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Kalau engkau melewati lembah-lembah kekelaman, musim-musim kehidupan, ingatlah bahwa ada rancangan Tuhan di balik semua itu. Tuhan tidak akan membinasakan engkau. Tuhan punya rencana. Dalam 1 Tawarikh 16:12, Tuhan mengingatkan umat Israel ketika sudah ada di tanah perjanjian. Firman Tuhan berkata, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saudara, terlalu banyak hal pengalaman kita dengan Tuhan yang seharusnya selalu membawa kita kembali ke track rancangan Tuhan, selalu membuat kita terus berada pada jalur rancangan Tuhan, karena Tuhan sudah mengatur apa yang terbaik lebih daripada apa yang mampu kita pikirkan atau rancangkan.
Bukankah Tuhan pencipta kita? Bukankah Tuhan adalah pemimpin kita? Bukankah Tuhan yang membawa kita keluar dari perbudakan dosa dan kemudian menjadi manusia baru di dalam Kristus? Sesudah itu kita berjalan bersama Tuhan, kita berjalan dalam rancangannya. Tetapi keinginan-keinginan manusiawi kita, keinginan-keinginan daging kita, dan kehidupan duniawi di mana kita hidup beraktivitas seringkali menggoda kita untuk melenceng keluar dari jalur-jalur rancangan Tuhan yang terbaik, yang sebenarnya sudah dirancang secara spesial buat saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, hal saya akan sampaikan kepada saudara. Yang pertama, Tuhan mengajari Anda layaknya seorang ayah atau seorang ibu mengajari anaknya. Dalam ayat 5 dari Ulangan pasal 8, Tuhan berkata, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Seorang yang mengajari anaknya sudah pasti di dalamnya ada cinta kasih. Seorang yang mengajari anaknya tentu ada namanya kasih sayang, tentu ada namanya tanggung jawab, tentu di dalamnya ada pengajaran, tentu di dalamnya ada namanya pendisiplinan. Kitab Ibrani menulis bahwa ayah yang benar itu tidak akan membiarkan anaknya. Ia akan selalu mengajari anak-anaknya dengan cara yang terbaik, yang tepat, karena sang ayah tahu anaknya belum punya kemampuan memilih yang baik ataupun tidak baik. Ia hanya mengikuti keinginan alamiah dagingnya, belum tahu apa akibat yang akan terjadi jika ia melakukan sesuatu yang salah. Dan itu sebabnya kitab Ibrani pasal 12 mengajarkan ia harus menghajar anaknya jika anak itu adalah anak sungguh. Tapi jika anak itu bukan anaknya yang sungguh, ia tidak akan berani menghajar. Kenapa? Karena itu bukan anaknya. Atau bisa jadi ia adalah ayah yang tidak bertanggung jawab, ayah yang gampangan. Dan itu sebabnya ia tidak pernah mendisiplin, dia tidak pernah menghajar. Allah sendiri adalah Allah Bapa kita, menghajar, mendisiplin, supaya kita manusia yang seringkali dikuasai oleh tabiat-tabiat kedagingan kita, karena kita belum akil balik, masih kanak-kanak secara rohani, seringkali harus dihajar. Bukan untuk membunuh saudara, bukan untuk membinasakan anak-anaknya, tapi Tuhan tahu batas-batas yang terbaik, batas-batas paling aman untuk mendisiplin anaknya dengan sungguh, supaya anaknya tahu ada norma-norma yang jika dilanggar itu akan membawa kepada kematian, itu akan membawa kepada kegagalan, itu akan membawa dia kepada kecelakaan. Kalau ini dibiarkan terus, ia akan hidup dengan gaya hidup yang serampangan. Dia tidak akan tahu norma-norma, dia akan menabrak semua norma yang ada dan berpikir apa yang dilakukannya itu benar. Terlalu banyak pengajaran-pengajaran seperti itu yang membuat seorang merasa apapun yang dilakukan itu benar, sehingga sulit dia mengetahui yang mana yang benar, mana yang salah. Dia selalu berpikir benar padahal salah, dan itu mencelakakan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah Bapamu di sorga jauh lebih baik, lebih sempurna tentunya, lebih bertanggung jawab, lebih paham daripada ayahmu di dunia.
Ayah di dunia atau ibu di dunia, sekalipun mereka adalah ayah sungguh, tetap punya kekurangan, kelemahan secara manusiawi. Tetapi Bapamu yang di sorga, ingat, Ia mengajari engkau seperti seorang bapa mengajari anaknya. Saya tidak tahu seperti apa engkau saat ini, tapi ingat, apapun yang sedang terjadi atasmu, jika itu ada dalam rancangan Tuhan, itu bukan kutuk kepada saudara. Karena Roma pasal 8 ayat 1 berkata tidak ada lagi kutuk bagi saudara yang ada di dalam Kristus Yesus. Tapi izinkan Tuhan menghajar engkau. Izinkan Tuhan mengajar engkau supaya engkau kembali pada jalannya. Ia tidak ingin engkau binasa dalam jalan-jalan yang salah, yang keliru, yang engkau sangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Kata Amsal, ia mau saudara segera pulang, mengingat bahwa ia adalah Bapamu. Jangan putuskan hubungan dengan Bapamu sekalipun engkau ada di dalam lembah kekelaman. Mazmur 23 mengajarkan, di dalam lembah kekelaman gada dan tongkatmu memelihara aku. Kalau engkau adalah miliknya, Ia tidak akan pernah membiarkan engkau binasa di sana, kecuali engkau tidak mau diajar oleh Tuhan, kecuali engkau tidak mau belajar dari rancangannya, kecuali engkau keras kepala dan membiarkan dirimu binasa di luar sana. Izinkan Tuhan menuntun engkau dengan gadaannya. Ia memelihara engkau dari musuh-musuh yang menginginkan kecelakaanmu, yang menginginkan kebinasaanmu, yang menginginkan keterpurukanmu, karena ia datang untuk mencuri, merusak, membinasakan engkau. Tapi dia datang untuk memelihara engkau dengan tongkat kasihnya. Mungkin ada pukulan di sana, tetapi tidak untuk membinasakan engkau, tidak untuk mencelakakan engkau. Ia tahu cara yang terbaik untuk membawa engkau pulang, asalkan engkau mau pulang, mau berbalik pada jalanmu yang sesat. Yang kedua, Tuhan melatih Anda layaknya burung Raja Wali melatih anaknya. Dalam Ulangan 32 ayat 11, firman Tuhan berkata, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Luar biasa, Tuhan mendukung engkau, mensupport engkau. Ia laksana Raja Wali yang ada satu saat ketika dia tahu sang anak sudah waktunya terbang sendiri, maka sang ayah atau sang ibu akan mengambil keputusan yang sangat penting, walaupun itu sakit bagi dia, tetapi dia harus tega membiarkan anaknya ada di dalam ketakutan dan penderitaan. Tapi sebenarnya semua sudah terukur, tidak akan melebihi kekuatan dan kemampuan Anda. Sang Raja Wali akan menggoyang bangkitkan isi sarangnya dan membongkar sarang rasa aman daripada anak-anaknya, karena ia tahu bahwa itu bukan tempat di mana anak-anaknya akan terus berada. Ia harus keluar daripada keadaan-keadaan aman dan nyaman. Dia harus belajar terbang, dia harus belajar fight, dia harus belajar cari makan, ia harus belajar bertanggung jawab, ia harus belajar melatih dirinya kedisiplinan, keberanian. Itulah cara Allah mengajar saudara, bukan untuk menghancurkan saudara, membiarkan saudara. Mungkin saudara berkata, Tuhan, kenapa saya mengalami keadaan begini? Ingatlah, Tuhan tetap mengendalikan situasi-situasi Anda. Ketika anak-anaknya jatuh dari sarang di bukit yang tinggi, anak-anaknya akan berseru, tolong! Kenapa Tuhan Engkau biarkan saya?
Mungkin engkau sedang mengalami keadaan seperti ini saat ini. Saudara mulai berseru-seru kepada Tuhan. Seperti ketika para murid menyeberang danau Galilea. Tengah malam badai datang, gelombang datang. Selama ini mereka mengabaikan kehadiran Yesus. Lalu Yesus tidur nyenyak di tengah badai gelombang. Di Buritan ia menikmati istirahatnya. Ketika gelombang badai ini datang, baru mereka ingat, ternyata ada Yesus bersama kita. Di mana dia? Baru mereka sibuk cari Yesus. Banyak kali orang Kristen seperti ini. Nanti sibuk cari Yesus, cari pertolongan dan berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Apakah engkau akan membiarkan kami binasa? Apa kata Yesus kepada mereka? Ia menengking mereka dan berkata, hai kamu yang tidak percaya. Bapak ibu saudara, Yesus ingin kita belajar menghadapi badai. Yesus ingin kita belajar menghadapi gelombang badai kehidupan. Yesus ingin kita belajar menghadapi semua proses-proses kehidupan yang seberat apapun. Dan jangan kita takut. Ketika anak-anaknya itu hampir sampai di tanah, ia segera datang mengembangkan sayapnya dan membiarkan anak-anaknya jatuh di atas kepak sayapnya. Luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Saya bersyukur punya Bapa yang baik, yang selalu tepat waktu, tahu waktu yang tepat menolong saya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tahu waktu yang tepat untuk membawa saya keluar dari persoalan kehidupan yang sedang saya alami. Saudara alami, kita semua alami. Itu adalah cara seorang ayah atau ibu yang baik. Ayah dan ibu yang baik tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya terus-menerus tinggal dalam rumahnya. Ia harus tega membiarkan anaknya pergi. Belajarlah kepada kehidupan. Sekolahlah dalam kehidupanmu di luar rumah sang ayah. Di rumah ayah memang banyak kenyamanan, kenikmatan, tetapi itu tidak akan pernah membuat engkau dewasa. Di situ engkau akan belajar bahwa ayahmu adalah ayah yang baik. Ingatlah, jika engkau sedang berada dalam sesuatu peristiwa, suatu keadaan, suatu kondisi yang berat, ingatlah bahwa itu hanya latihan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Semua pelatihan itu sudah diukur, semua terkendali. Keluaran 19 ayat 4 berkata, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ketika orang Israel ada dalam perbudakan dosa, perbudakan Mesir, saudara ada dalam perbudakan dosa, sayap kasih karunia Allah terbentang dan membawa saudara keluar dari kondisi itu. Ingat peristiwa di mana dalam tulah terakhir kematian anak sulung Mesir, Tuhan berfirman kepada orang Israel, setiap rumah harus menyembeli anak domba, tidak boleh dipatahkan tulangnya. Anak domba ini disembeli oleh setiap rumah. Kalau tidak mampu bisa bergabung. Lalu darahnya harus disapukan di atas ambang pintu setiap rumah umat Tuhan. Dan malam itu ketika malaikat maut membunuh semua anak-anak sulung di rumah-rumah orang Mesir, mulai dari anak budak, binatang-binatang piaraan, hewan-hewan piaraan, sampai anak sulung Raja Firaun mati, ada tangisan, ada kutuk di sana, ada tulak yang besar di sana. Tapi rumah orang-orang kepunyaan Tuhan yang telah ditandai dengan darah anak domba luput dari kematian, luput dari ratap tangis. Dan malam itu
mereka dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Saudara tahu, ketika mereka keluar dari Mesir, malam itu harta benda Mesir diberikan kepada orang Israel. Emas, perak, pakaian dan segala sesuatu diberikan kepada mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Selama ini mereka diperbudak, diperhamba sedemikian rupa tanpa hak sama sekali. Tapi ketika tangan Tuhan terangkat, kasih karunia Allah dinyatakan kepada mereka, maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi mereka. Tuhan membawa mereka dengan luar biasa di atas kepak sayapnya. Dan bangsa Mesir barulah kaget ketika mereka sudah jalan jauh. Mereka mencoba mengejar, tetapi Tuhan melepaskan umatnya. Ketika Tuhan membelah laut bagi mereka sehingga mereka bisa berjalan melewati laut. Mereka berjalan di tengah-tengah laut. Mereka berjalan di tanah yang kering sampai di seberang. Barulah orang Mesir tiba. Orang Mesir mencoba masuk, tetapi kemudian Tuhan menutup kembali air laut itu sehingga menutupi mereka, membinasakan mereka. Bapak Ibu, betapa ajaib pemeliharaan Tuhan. Saudara telah dilepaskan dari kutuk dosa dan maut. Saudara dipelihara daripada hidup masa lalu yang mengejar-ngejar saudara. Kutuk masa lalu telah diputuskan oleh Allah lewat baptisan di Laut Kolsum. Saudara menjadi ciptaan baru dan kemudian dibawa Tuhan kepada rancangannya, kepada tanah perjanjian. Allah berkata, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Saudara, luar biasa rancangan Tuhan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, ingatlah, jangan lupakan Tuhan. Yang terakhir saudara, ingatlah bagaimana Tuhan menyediakan yang terbaik bagimu. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 3 firman Tuhan berkata, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi saudara. Ia membiarkan kita lapar, ia membiarkan kita kekurangan, ia mengizinkan kita hidup dalam kesulitan, supaya dalam kondisi-kondisi seperti itu Tuhan menyatakan bahwa dia tetap Allah yang setia. Ia selalu ada untuk memelihara engkau, menyediakan yang terbaik, bahkan yang kau tidak pernah pikirkan. Manna itu tidak pernah dipikirkan akan datang. Dari mana manna itu datang? Dari mana roti itu datang? Dari mana daging itu datang? Setiap pagi roti datang, setiap pagi daging datang kepada perkemahan mereka untuk membuat mereka hidup. Oleh sebab itu, apa yang engkau khawatirkan? Apa yang kau takutkan? Mungkin engkau berkata, saya sudah tidak punya apa-apa. Percayalah, ketika engkau berharap kepada Tuhan, ada saja cara Allah untuk memberi yang terbaik kepada saudara tepat pada waktunya. Saya tidak punya waktu untuk menceritakan satu demi satu penyediaan Allah bagi saya, bagi keluarga saya, bagi pelayanan ini. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa Tuhan itu adalah Allah, si pembuat surprise. Selalu ada kejutan-kejutan yang luar biasa Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan bahwa ketika engkau mempercayai firman Tuhan, lebih daripada matamu, lebih daripada telingamu mendengar, lebih daripada apa yang engkau dapat pikirkan, firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Percayalah akan firman Tuhan. Percayalah perkataan Tuhan melebihi apa yang engkau lihat dengan matamu dan engkau dapat pikirkan dengan pikiranmu. Karena Tuhan dapat bekerja melampaui akal sehatmu, pikiranmu, perasaanmu, matamu, dan semuanya. Tuhan tahu menyediakan dari tidak mungkin
menjadi mungkin terjadi atasmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 4 dari Ulangan pasal 8 berkata, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Artinya, Tuhan memelihara kesehatanmu. Tuhan juga memelihara engkau dan tidak membiarkan engkau telanjang. Tuhan menyediakan sandang, pangan, dan papanmu. Tuhan menyediakan kebutuhan pokokmu sebagai manusia. Tuhan memberkati engkau dan membuat engkau bahagia dengan kebutuhan yang selalu pas terpenuhi atas hidupmu. Jangan menginginkan melampaui itu semua, karena bisa membuat engkau menderita, bisa membuat engkau serakah dan berpikir, saya mau ini, saya mau itu. Tuhan membuat engkau selalu cukup, dan dalam rasa cukup itulah engkau dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.